Jawab. Nah, Saya terkutuk atau jawab tidak? ya. Jangan Cara terserah, jawabnya jangan terkutuk terserah atau Anda. tidak. Itu Ya, aja saya Bung jawab Kriston. nih. Cara jawabnya itu. Satu pertanyaan Anda, saya punya 2 jawaban. Oke? Oke. Wih, ngeri, ngeri, ngeri. Wah, ngeri-ngeri sedap iki Mas. Yang pertama Mantap, Bang jawabannya Kriston, Anda adalah jawaban pertama nih, simak baik-baik ya. Oke. Dalam kebiasaan orang Israel, orang yang dihukum mati di kayu salib itu adalah dia terkutuk. Ya. Terkutuk. Orang Israel oke. yang dihukum mati, setiap penjahat, penyamun, pencuri, pembunuh dihukum mati di Israel itu terkutuk di tiang kayu salib. Oke, clear ya. Tetapi Yesus Enggak. sesuai Alkitab, Biarin, sesuai saya Alkitab nanti. tadi bilang, Yesus tidak bersalah, tetapi dia Mas. dipaku di kayu salib. Sudah dijelaskan di Alkitab. Yesus tidak punya salah sedikit pun sampai Pilatus menjatuhkan hukuman mati untuk digantung di kayu salib. Apakah dia terkutuk? Tidak, dia tidak bersalah. Dia Sudah. bukan seperti penyamun, pencuri sehingga dikatakan orang terkutuk. Dia tidak punya salah tetapi dipaksa untuk dipaku di kayu salib. Maka dia tidak dipantaskan dikatakan sebagai orang terkutuk seperti penyamun, pencuri dan sebagainya. Itu jawaban saya. Oke, 2 jawaban gantian saya, ya. 1 Oke. pertanyaan Anda. Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi. Menurut Saya tambahkan KBBI, menurut KBBI, sebentar Bang. Menurut KBBI, terkutuk artinya terkena kutukan atau celaka. Bukan KBBI ya, terkutuk. Terkena kutukan atau celaka. Menurut jawabannya Pak Kriston, bahwa orang yang dihukum mati itu karena berdosa, banyak salahnya begitu, itu terkutuk. Jadi orang yang dihukum mati terkutuk. Dia sendiri sudah mengakui tadi bahwa Yesus itu dihukum mati. Sebagaimana diterangkan tadi di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus mengalami ini semua. Dan menurut Anda dalam diskusi tadi dari awal, Yesus itu dihukum mati. Kenapa Anda menghindari lagi kalau Yesus ini terkutuk? Saya bertanya ulang. Sesuai data yang saya baca, apakah orang yang terkena hukuman mati terkutuk atau tidak? Silakan. Iya, saya jawab ya Bang ya. Untuk ketiga kalinya saya menjawab Anda 1 pertanyaan Anda, 2 jawaban saya. Saya ceritakan lagi, orang Israel yang mati, yang berdosa, yang bukan mati, berdosa ya, tetapi pencuri, penjahat, pembunuh itu dihukum mati di kayu salib. Maka mereka dikatakan terkutuklah. Orang-orang yang pencuri, pemabok, pembunuh, ya. Tetapi Injil di dalam Lukas menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia harus menanggung hukuman mati, hukuman dosa kita, dosa saya dan dosa Anda, dengan darahnya sehingga kita semua dibebaskan dari dosa. Oke? Alkitab sendiri dalam Lukas bilang, mengatakan bahwa dia tidak bersalah, tetapi dia harus menanggung hukum kutuk semua dosa manusia. Manusia kita ini semua terkutuk. Baik dosa dari Adam, baik dosa kita pribadi. Dia harus menanggung kutuk kita semua di kayu salib. Padahal sudah dikatakan dalam kitab Lukas, bahkan Pilatus pun sudah menyelidiki, tidak ada salah sedikit pun pada orang ini. Tetapi karena desakan iblis terhadap mereka-mereka yang berteriak, maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ya, supaya ia juga dikatakan terkutuk padahal ia tidak bersalah. Maka pada hari ketiga dia sudah bangkit karena dia tidak punya dosa. Kok bangkit sih ya? ngomongin? Dia sudah mati di kayu salib, dikubur. Biarin nggak apa-apa. Biarin Pardi. Orang Israel itu. Jangan diputar, jangan dipanjangin Pardi. Gantian ya Pak Kriston ya.
Saya mau klarifikasi saja. Apakah Yesus dihukum mati? Iya atau tidak, Bro Kriston? Ya dihukum mati. Oke, oleh baik. keputusan Standby Pilatus. udah, jangan dipanjangin. Mendesakan mereka. Saya nggak nanya, Saya saya nggak nanya berasal- laut loh. Mas Ardi, Saya berdasarkan gini, Injil, Bang. bentar, Ya, saya berdasarkan Injil ini, dalam Alkitab. Ton Rate, Bukan kamu, bahasa saya sendiri. Ton Rate, kamu dengar saya. Cara jawabnya, kalau pertanyaannya pendek, jawabannya pendek. Kalau pertanyaan panjang, baru jawabannya panjang. Kalau pertanyaan Kecil, pilihan, besar, ada. panjang, Ton Rate, jawab. kamu dengar Saya saya, harus Ton menjawab. Rate. Kecil, Ton besar, Rate, panjang, pendek, jawab. Ton Itu hak Rate, saya dengar untuk saya, jawab. Ton Rate. Bukan kecil, jadi harus jawabnya Ton panjang, Rate, pendek. kamu Jawab dengar saya. Saya Ton punya hak Rate, untuk jawab. kamu dengar saya. Ton Rate, Etikanya kamu Kristen. dengar saya. Kalau pertanyaannya pendek, tolong jawabannya pendek. Kalau pertanyaan pilihan ganda, jangan kamu jawab pilihan esai. Kalau pertanyaan esai baru kamu jawabnya esai. Itu cara jawabnya Bung Ton Rate ya. Ya, Prof. Yang gini yang kita dia. Kalau pertanyaannya begini, coba jelaskan ya, bisa panjang. Ini kan saya klarifikasi doang. Habis itu saya lagi memberi argumentasi. Apakah Yesus dihukum mati? Tinggal Anda jawab iya. Baru saya ngomong lagi kan begitu. Nah, jawaban Anda iya. Gitu. Menurut Anda tadi, orang yang dihukum mati itu terkutuk. Kan begitu alur pikiran Anda tadi. Walaupun dia kemana-mana, tapi masih ada sisa-sisa kejujuran dalam pembicaraan Anda. Anda berbicara durasi 2 menit, ada 0, sekian persen yang kena kepada substansi topik begitu. Nggak apa-apa lah, kita maklumi, mungkin itulah cara mereka berdiskusi begitu. Nah sekarang, kalau Anda sudah mengakui Yesus dihukum mati, artinya orang yang dihukum mati terkutuk. Kenapa Anda mengingkari lagi kalau Yesus tidak terkutuk? Apa alasan Anda mengatakan Yesus tidak terkutuk, sedangkan Yesus mengalami hukuman mati, ditambah penjelasannya di Galatia 3:13. Anda boleh menjelaskan ini kalau Anda punya data Galatia 3:13. Kalau Anda sudah baca itu, saya yakin jawaban Anda akan bisa kita ngerti. Tapi kalau Anda nggak ngerti datanya, saya rasa jawaban Anda kemana-mana. Silakan dijelaskan. Ini boleh panjang nih, silakan. Kan karena dia nggak Ayo, tahu Ton. data. Kan Bung Ton Rate. Iya, ngomong aja panjang. Dia itu asumsi dak loh sebetulnya. Enggak malu gitu loh sama dirinya sendiri ya. ahli Ilmunya itu. Alkitab. Hei para Rusek. Alkitab. Hello. Para ahli bedah Alkitab, para akademisi, para penerjemah terbaik dalam room ini yang terhormat. Saya akan bacakan jawaban saya ya. Dalam versi Lanjut. Alkitab saya, Injil saya, Lukas 23. Kembali lagi kepada Enggak dibahas Galatia 3:13 topiknya, Bro. Galatia 3:13. 3:13. Untuk Galatia Ton Rate. Yang dibahas Galatia 3:13, jangan melenceng kemana-mana, tolong ya. Galatia 3:13. Kalau lu punya Bible, buka. Kalau enggak lu minta tolong bacain dong, kita bacakan. Ono lu. Maka saya sudah pertanyaan tadi saya sudah jawab kan bahwa manusia terkutuk seperti apa? Kan 2 pertanyaan saya, 1 pertanyaan Anda sudah jawab dengan 2 versi itu. Ini terstruktur loh. Enggak, belum. Anda tidak mengerti Belum. ya? Oh, berarti jawaban saya dari tadi belum kena Anda. Anda nggak jawab, Ya. Anda cuma jual obat tadi. Nggak jawab. Belum coba jawab sesuai dengan yang diminta. Sudah, John, Anda diam dulu. Ini perkaranya dengan Bung Ton Rate ini. Sudah, jawab sesuai dengan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan juga Masif. Injil ini sangat terstruktur, Abang. Bukan itu Injil yang ini ditanya. sangat terstruktur. yang Maka saya jawab diminta Anda. itu Nggak nyambung. 3:13 tadi. Tolong jawab dengan terstruktur, rapi, sistematis, dan mudah dimengerti oleh yang awam-awam di bawah sini. Dan juga 400 lebih yang nonton. Kasih. Iya. Coba Anda betul, baca Abang, Galatia ya. 3:13, John. Kriston. Saya baca ya Galatia Iya, berapa? baca coba. Galatia itu kan baru mau baca, tapi dia udah menjelaskan. Coba baca. Ingatan Ternyata dia belum baca, Ingatannya lupa. salah jawab. ingatannya parah ingatannya. Padahal kita sudah bahas 3:13 sudah dari tadi loh. Galatia 3:13 baru Iya, sekarang berapa? sudah. Aduh, Anda parah. saya dari awal bilang saya lebih pegang pada Injil ya.
Sudah bahas, sudah tiga bebas lah. Karena Galatia induknya adalah Injil. Anda harus mengerti ya. Induknya Galatia, Efesus dan lain-lain semua induknya adalah Injil. Yang lain hanya turunan kitab-kitab itu induknya adalah Injil. Anda harus paham kalau tidak tahu Injil. Nanti saya bawa nanti. Induk dari Saya nanti kitab-kitab tinggiin ilmunya perjanjian Injil baru itu adalah apa, Injil. bahasa apa kagak ngerti dia nanti. Saya Lagi mau belajar Bang Andi ya. Jadi ganggu. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat loh. Bacain dulu aja semua, Apalagi baca mau dulu, jangan dipotong. Dengan jalan menjadi Dibacain kutuk. lengkap, Bang. Dulu semua Saya baca. bacakan dengan lengkap. Ya, lanjut. Baru dibahas. Saya ulang lagi, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia telah membebaskan saya dan Anda. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk itu sendiri, dengan jalan dia harus mati di kayu salib sesuai permintaan Dia orang-orang. nggak baca ini, ngarang Ya, doang padahal nih. dia tidak Baca, bersalah. baca. Baca, Karena bukan kita- mengarang cerita. Iya, Kami saya bukan- menjelaskan Baca lengkap. part demi Baca part. lengkap. Dibaca Baca lengkap. baca yang benar, Supaya baca yang Anda benar. paham. Baca yang benar. Baca dulu. Kamu Anda tuh kalau paham. diskusi itu kalau diskusi itu etikanya digunakan gitu loh. Satu aja. Etika itu loh dijunjung Karena Anda tinggi. tidak Ardi, mengerti, saya Ardi sudah dulu. kasih Ardi. jawaban 2 Ya. kali, tetapi Anda tidak mengerti. Ya, Saya harus part baca demi part. dulu itu Spasi demi Galat. spasi. Baca Tonrate, tolong baca Galatia 3:13 dengan Kristus telah benar menebus kita tanpa dari mengarang-arang kutuk ya. hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dor. Ya, dia harus dengan jalan itu, padahal dia tidak seperti itu. Bro, Chris. Itu maksudnya. Iya, ntar dulu, bro. Anda berpikir Bro. bahwa dia sudah di kayu salib, dia Ayo, tidak salah. sudah dulu itu Prof Andi mau bicara itu. Bro, Anda kan tadi mau membahas part per par ya. Baik, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Emang hukum Taurat itu mempunyai hukum kutuk? Ada emang? Ada. Itu sanksinya kalau Anda tidak mengikuti hukum Taurat, makanya ada sanksi. Anda Yang ditanya tidak mengikuti hukum apa Taurat, kok salah. jawabannya begitu sih? Ini kalau Tadi saya apa nggak- pertanyaannya Prof? Lihat dulu. tidak mengerti. Salah ya. Ini kalau saya Hukum, ngajar ada ini habis sanksinya. kapur tulis nih. Hukum kalau orang bersalah masuk penjara itu sanksi. Kapur habis. Sanksi itu tuh masuk penjara. Sekarang Loh. segitu. Iya, karena Anda tidak paham. Kalau orang melanggar aturan, sanksinya adalah masuk penjara. Nah, itu sanksi. Saya ulang ya, katanya Tetapi par per kutuk par. Taurat adalah kitab Chris, hukum. halo, Tonrate, dengar saya. Itu Prof Andi mau bicara lagi. Par per par ya. Taurat itu bukan sanksi, itu hukum. Tonrate, kamu diam. Prof Andi mau bicara sama kamu. Satu persatu ya. Gantian, Kristen Chris. gantian. Ya, lanjut Bang Andi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Memang di hukum Taurat itu ada kutukan? Ada hukum kutuk di Taurat itu ada emang? Oh, Coba Anda pertanyaan. baca Ada. di hukum Taurat Ada 1. atau jawabannya Jika Anda ada atau tidak? Ada sanksinya, ada kutuk. Oh, ada ada. kutuknya jika Anda melanggar. Di mana itu? Di mana datanya di Taurat Musa ada hukum kutuk? Ada di mana? Di mana Anda itu berbicara hukum mengenai Taurat? Di mana? kutuk. Lu pernah baca Yang Taurat nggak? makanya disimak Tiga ini dulu. adalah Taurat adalah hukum, Nah, ya. nah. Jika Ada engkau ada hukum menyalahi kutukan hukum nggak? Taurat adalah jika engkau Nggak pernah baca. menyalahi Tonrate, Allah, Tonrate, itu adalah hukumnya. Tonrate, kamu dengar saya baik-baik Sanksinya ya. engkau akan- Tonrate, kamu dengar saya dulu. Iya. Itu Tonrate, hukum. Jika hei engkau melanggar, Tonrate, itu ada sanksi. Tonrate, kamu dengar saya. Yang ditanyakan Prof Handi itu adakah atau tidak hukum apa tadi? Kutukan dalam hukum Torah itu. Jawab ada atau tidak, itu yang diminta. Ada. Ini Aku yang Bapak, pernah baca Bible saya ada. sudah jelaskan dari tadi. Ya jawabannya ada atau Ya. tidak. Taurat itu hukum. Ada Hukum. atau tidak. Itu Kalau hukum pertanyaannya. ada dalam perjanjian lama Ada, oleh Nabi ya. Musa, Ada. tetapi sanksinya Allah sendiri akan membalas sanksinya. Orang nggak mau minta Ya. sanksi kok. Siapa yang ngomong Iya, sanksi? karena kitab hukum Taurat itu adalah hukum, Pak, ada bukan Pak, sanksi. ada Pak.
Bang, Ya, ada berarti clear jelas. Clear ada. Sederhana kok, ini kita nggak mau mempersulit loh Ya, ya. saya. Oke. Bodrek. Ya. Jadi kalau jadi ada kutuk hukum Taurat ya. Jadi di Taurat itu ada hukum mengutuk kan begitu. Kira-kira ada nggak ya? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Tapi nggak apa-apa deh, kita ikuti, katanya ada. Tapi kayaknya nggak ada deh. Hukum Taurat itu tidak ada hukum mengutuk. Nggak ada. Siapa yang berani mengutuk sesama manusia? Baca aja di ulangan. Kagak Nah, nyampe. itu tadi pertanyaannya Silakan. Kalau dalam Injil, dalam hukum Biarin Injil, Bang, lanjut. kasihilah sesamamu manusia. Lo kalau ke Seperti sana dirimu ya. sendiri. Baca Iya. aja di ulangan 27 Jangan ayat lari, 26. jangan lari, jangan lari. Ulangan Ini 27 ayat kedua. 26, baca aja itu. Siapa yang bisa mengutuk sesama Bang John, manusia? Itulah coba Bang dosanya. John jawab. Bang Kristen diam dulu, Bang Kristen. Berarti kasihkan ini saudaramu Bung John yang jawab tadi pertanyaan Prof Handi tadi. Ada, tadi kan saya sudah jawab ada. Baca di ulangan 27 ayat 26. Kenapa itu? Saya bacakannya. Silakan Bang John baca. Ya. Terkutuklah Oke. orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu Ya. haruslah berkata amin. Taurat itu Ya. hukum. Kenapa ini Taurat ngomong itu ini hukum. Tonrate kamu diam dulu, Tonrate kamu diam. Ini perkara Bung John dengan Prof Handi ini sudah. Oke. Nah, ini saya berhasil membawa Anda ke dunia agak sedikit terbuka cakrawala berpikir ya. Anda membawa ini artinya siapa? Terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Saya rasa kalian semua Kristen yang ada di sini kena ini barang, Anda terkutuk. Kenapa? Anda tidak menepati dan tidak taat pada hukum Taurat. Anda terkutuk loh semua ini. Anda bawa data sendiri loh. Jadi Anda terkutuk hari ini ya. Menurut Enggak, Anda, udah tapi ditebus menurut Yesus, Allah tidak. diwakili Yesus. Oh, diwakili Yesus. Jadi Yesus Anda, Oke. tapi menurut Allah tidak. Diwakili Yesus jadi Ya Yesus. benar, kan tadi Galatia 3 ayat 13 ke atas seperti itu. Alurnya secara. Jalan menjadi kutuk. Jadi artinya diwakili Yesus, artinya Yesus terkutuk, betul? Iya kan Galatia tadi udah Ya, jawab. karena Anda menebus akui. dosa manusia dengan Ini caranya Chris dia John ini menebus kok dosa ngomong manusia. dulu Nggak nih, bos. Jangan nggak masalah, menggantungkan kenapa? salib sebagai seorang yang terkutuk. Ini kenapa Mengerti sini kamu ngomong tidak? dulu ini? Tahu. Ngacoin gitu loh. Loh, Anda saya diam orang dulu ya Maluku, bentar. Bang. Nanti. Tonrate, Tinggi, Bang. Tonrate kamu diam. Ini urusan John dengan Prof Handi. Sudah kamu diam. Jadi Bro Bang Kristen John, diam dulu, biar John jadi Bro dulu, John ya. Anda sudah mengakui kalau Yesus terkutuk, betul? Iya. Oke, deal. Udah selesai. Menjadi kutuk, ya. Ya udah, Selesai, kenapa? ya. Udah selesai. Kembali ke moderator. Ya, Lanjut. udah. Udah. Ini kenapa Ganti Kristen? lagi lah pakai Kristen yang ini lain. ngomongnya panjang, 60 hari 60 malam. Iya. Kita Boleh saya bertanya buat Abang Ardensyah, Abang Ustadz, saya boleh bertanya? Bertubi-tubi Tergantung. pertanyaan Anda sudah lontarkan buat kita. Sekarang saya Oh, punya iya. giliran hak untuk Silakan. bertanya ya. Ya tuh udah dipersilahkan Oke. tuh. Kita semua percaya bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Mau Allah itu orang Arab, dalam tulisannya Allah, Tuhan orang Indonesia juga ditulis dengan bahasa Tuhan, orang Jerman tulisannya juga Tuhan, Israel juga punya Tuhan yang sama yaitu Allah. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kita semua percaya itu ya. Bahkan Nabi Adam dengan firman-Nya Tuhan Katanya mau bertanya, tadi menjadikan menjelaskan. Nabi Adam diciptakan dari debu tanah, dari tanah menjadi manusia, suatu mujizat, suatu ciptaan yang luar biasa kita ini. Jadi dari debu tanah menjadi manusia, kita ini semua turunannya Nabi Adam. Tetapi mengapa saudara-saudara kita di Muslim tidak percaya bahwa Yesus diciptakan dari Roh Allah itu sendiri yang menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria? Boleh dijawab? Oke, saya jawab. Ya, saya jawab. Hah? Oke, Bang Andi, silakan. Jadi gini bro, kami percaya ya Yesua Masia itu diciptakan. Sebagaimana juga tertulis di Wahyu 3:14. Di sana itu dia adalah penciptaan awal.
Tuh, kami percaya. Kedua, kami percaya, kami mengimani bahwa Bunda Maria itu mengandung atas kuasa, atas kehendak Sang Pencipta, dan mengandung tidak melalui hubungan suami istri. Jadi Bunda Maria waktu itu dialah satu-satunya wanita yang paling soleha di muka bumi, dipilih oleh Sang Pencipta untuk mengandung Yeshua Amasya. Tujuannya adalah nanti menjadi rasul kepada Bani Israel. Kami percaya itu, bro. Silakan bertanya lagi. Oke, kamu percaya ya? Kita semua di rumah ini percaya ya, sama ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalian tidak mau kenapa kamu tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai utusan Allah untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia dan mengantar kita ke akhir zaman nanti? Oke. Ya? Kami percaya. Tertulis dalam Matius. Sebentar ya dasarnya, karena dalam Matius ada tertulis, Matius 1 ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Boleh dijawab ya? Oke. Kami percaya Yesus datang ke muka bumi ini diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dialah satu-satunya orang yang terpilih, mempunyai pangkat yang paling tertinggi di zaman itu. Tujuannya adalah sebagai cahaya kepada orang-orang yang membelokkan ajaran Nabi Musa. Yesus diutus, dan begitu dahsyatnya, begitu istilah Anda saya pakai supaya Anda paham. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, Matius 15:24. Jadi setiap orang yang ikut ajaran Yesus di zaman itu, insya Allah dijamin masuk surga. Karena syariatnya hanya sebatas Yeshua Amasya bawakan, berpatokan kepada hukum Musa. Jadi kami percaya itu. Yang kami tidak percaya adalah sebagaimana tadi kita yang bahas, bahwa dia datang untuk dimatikan, dieksekusi, dipermalukan, direncanakan, terkutuk, menebus dosa dengan darahnya. Itu bukan ajaran para nabi. Ini identik dengan dewa Molok dan persembahan oleh pagan-pagan Romawi. Kalau Anda percaya dengan itu, artinya kiblat Anda ada di Roma. Selamat menikmati sepak bola AS Roma. Begitu. Assalamualaikum Bang Moto. Jadi Anda tidak percaya bahwa kitab kematian ya, bahwa Yesus mati ya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Padahal wabarakatuh. sudah Ya, tertulis silakan. dalam Alkitab, Yesus sudah mati dan sudah dibangkitkan pula. Mengapa engkau tidak percaya? Oke. Nah, ini dalam imannya Injil loh. Saya tidak memaksakan kok imannya kehendak Injil? imannya orang. Iya, ini Imannya imannya Injil. saya berdasarkan Injil. Injil kok beriman? Iman Anda Islam. Yang beriman itu orang. Injil kau beriman. Injil itu sarana untuk beriman. Iya. Tuh, Kita diperbaiki beriman dulu. kepada Allah yang Maha Kuasa. Kristen, Oh, yang ya. diperdebatkan, dengerin Kristen ya, yang didiskusikan di sini itu bukan iman. Yang kita diskusikan di sini itu adalah dasar dari keimanan. Kita nggak debat iman, enggak. Dasar keimanan. Jadi Anda yang dewasa dikit lah, masa mikir gitu nggak bisa? Ini Coba. kita beda Masa secara kita mau berdebatkan keilmuannya iman, aja. Kita nggak debatkan Ini Injil iman. saya. Kita memperdebatkan Iya. dasar keimanan. Iman Coba. saya berdasarkan Injil. Bang Ardi, Dasarkan dia lagi Injil. Coba belajar. saya tanya, Kepada Yesus Allah Tuhan bukan? berdasarkan Injil. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan di Injil. Yesus Tuhan. Tunjukkan kalimat Yesus secara eksplisit yang menyatakan bahwasanya saya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Ada nggak? Secara eksplisit. Sebentar, Anda saya tahu bacakan eksplisit ya. nggak? Anda tahu eksplisit nggak? Jangan ketinggian Pak, kasihan dia. Jangan ketinggian. Iya, Oke. makanya mau dia aja nih Bang Ardi gitu. Mau Secara tertulis, jangan eksplisit nggak Pak, tertulis saja. dikondisikan. Ya udah, cara tertulis ya. Ya udah, secara tertulis. Oke. Kalau harfiah nanti bingung pula si Ton Rate ini. Cek, boleh bertanya juga nih Bang?
Sebentar, biar dijawab Bang Kristen dulu. Ini kita Biar perkara dijawab. dengan Tonrate dulu, Pak Yurip ya. Biar dijawab Jangan dulu. ditanya Saya balik, mau Bang. nyapa Pak Ardi izin Iya, Pak, oke, oke. jangan ditanya balik, giliran dia yang bertanya. Dia Silakan lagi Pak mau Kriston. nanya Bang Siap, Ardi. siap. Silakan Pak Ya lanjut Kriston. Bang, Siap, itu siap, siapa? siap. Kriston, lanjut. Nanti gantian sama Bang Yuri ya. Saya udah jawab lanjut, pertanyaan lanjut. Anda tadi. Yuk, lanjut Prof, jawab dulu itu pertanyaan. Udah saya jawab tadi kok. Sudah. Selamat menikmati AS Roma. Menikmati semua. Udah clear itu. Iya, oke, Bang Kriston mau nanya lagi, silakan Kita nanya tunggu. lagi. Iya, ya, Bang Ardi. Jawabannya Bang Kristen. Kita tunggu. Jawabannya Bang Kristen. Katanya iman berdasarkan Alkitab. Oke, dasarnya adalah Alkitab. Bang Ardi. Tunjukkan kepada saya Yesus berbicara. Ya, Bang Ardi dia mau nanya dulu. Ya, Dia siap. tanya dulu. Ya udah, nih, yuk Tonrate Oh, tanya. oke, siap. Tanya. Sorry. Yuk, nggak apa-apa. Matius Mas. 28 Sorry, ayat sorry. yang ke-16. Ya lanjut. Matius 28 ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Apa yang Anda mau tanyakan di sini? Ini kan jawaban saya yang tadi mengenai Ayat Saya nggak nanya. 28, dengerin ya. Ada yang bertanya Dengerin kok. ya. Kenapa Anda yang Dengerin menjawab? ya. Saya jawab dulu. Aduh. Bentar, Saya kan tadi jawaban sabar. jawab Bang Adrian, saya itu Yesus itu Tuhan atau bukan atau manusia. Oh, pidato. Ayo, Ya, saya jawab ya. Pindah toh. Saya jawab Ini kan jawaban saya ini. Saya Biasa jawab aja. boleh nggak Jangan sekarang? Jangan dipindahin, kasihan. Yesus Oke. mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di Oke, surga gini dan di aja. bumi." Langsung aja nanya, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Iya, siapa yang berkuasa itu? Memberi kuasa. Allah itu sendiri. Ya, Ya, Roh yang Allah Tuhan tadi. yang mana? Yang Tuhan yang mana? Yang diberi atau yang memberi? Tambah ragu nyemetin Allah nih itu kamu sendiri Kriston. adalah Enggak, Tuhan. saya nanya Dalam kepada nama Anda, Yesus. Matius 28:16, Ya. dengerin. Kepadaku telah diberi segala kuasa. Pertanyaannya, siapakah yang Tuhan di sini? Yang memberi atau yang diberi? Atau dua-duanya Tuhan? Karena Selesai, dia kan? Allah adanya, maka dia sudah telah, kalau dia menjadi manusia, maka dia telah diberi. Tapi karena dia kembali kepada Allah, maka dia adalah Allah. Jawab dulu, ini negara bahasa Indonesia loh. Itu jawab Yang dulu Tuhan di pertanyaan sini. Prof Handi tadi. Yang Tuhan di sini siapa? A, yang memberi. B, yang diberi. C, keduanya Tuhan. Nah, ini. Mudah itu, Kalau A, B saya, atau Pak, C. Saya jawab dalam dua versi ya, bahkan dalam Loh, jangan dua versi, itu pilihan ganda itu. Alamak. Kepanjangan. Kalau pilihan ganda, Tonrate kamu dengar saya baik-baik. Tonrate dengar saya. Kalau pilihan ganda tinggal jawab A, B atau C. Kalau kamu mau jawab dua versi tadi, itu namanya soal esai. Yang soal yang diberikan Prof Handi dosen Anda ini adalah soal pilihan ganda, bukan soal esai. Paham? Iya, Multiple karena dia choice. itu Allah sendiri menjadi manusia, makanya dia Ngawur, Tuhan. ngawur, Makanya ngawur. Jawab saja itu A, B atau C. Ya, saya bacain lagi ya. Iya itu. Ya, saya bacain dulu bro. Saya bacain ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kan ini di sini kan Yesus kan ada yang menyembahnya, katanya ada yang tidak, ada yang ragu-ragu. Ya. Yang ragu-ragu lainnya bertanya, Yesus menjawab di 18-nya. Yesus berkata, mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Pertanyaannya, siapakah yang Tuhan yang sebenarnya di sini? A, yang memberi kuasa. B, yang diberi kuasa. C, kedua-duanya. Mudah toh? Masa data sendiri nggak paham? Iya. Siapa A, yang B Tuhan? atau C? A, B atau C? Kalau iman saya tidak seperti itu, A. atau B atau C. A, B atau C. Kita tidak bicara keimanan, kita bicara ilmiah. Atau gini, saya permudah. Saya Aduh. permudah ya. Ini saya permudah nih. Aduh. Di sini ada yang memberi kuasa dan ada yang diberi kuasa. Yang memberi kuasa adalah Bapa di surga.
Yang diberi kuasa adalah Yesus. Pertanyaannya, siapakah yang Tuhan antara Bapa dan Yesus? Atau keduanya adalah Tuhan? Silakan. Mudah toh? Allah itu sendiri yang sudah menjadi roh dan menjadi manusia, karena kuasa itu sudah diberikan kepada dia. Oke. Ya, Allah itu sendiri yang sudah menjadi Oke, manusia. baik. Yang Tuhan yang mana? Yang memberi kuasa atau yang diberi? Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan. Yang mana, Yang sudah Yesus menjadi kah? roh dan menjadi manusia. Oke, apakah Yesus posisi di itu sini Yesus yang Allah itu menjadi sendiri? manusia. Kalau kita sebagai manusia, kita berbicara dia telah berdiri, tapi karena dia Allah, maka dia yang memberi. Jadi Tuhan Yesus Anda itu ada berapa dua sih? pribadi. Kristen, Tuhan Anda ada Iya, berapa sih? makanya Bro, versinya kita manusia menjawab. Bro. Kalau dia Sudah, dia pertanyaan berikut itu Iya, Prof Handi itu. mau nanya itu. Anda Bro. ini di kelas Prof Handi itu jangan begitulah sama dosen Anda ini Kristen, ya. Kristen Coba. itu berasumsi, Coba tidak kamu- menjawab berdasarkan data. coba kamu jawab Ya, ini. dia kan dari roh Allah Coba tadi. kamu Dia sebut. kan Allah sendiri, roh Allah yang menjadi manusia. Iya, ntar bro Kristen. Coba kamu Jadi dengarkan kuasa saya. Allah di surga Buset. di Oi, sudah Preston kepada Tonrate Oh, asumsi. itu dosen Anda tuh mau tanya soal lagi Anda. Sudah. Coba Prof Handi. coba kamu dengarkan saya, bro, gitu ya. Oke. Kalau Tuhan kamu satu, ya, siapa Tuhan yang satu ini? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Silakan. Karena Anda pertanyaannya menuju kepada logika yang seperti anak-anak tidak mengimani. Lo dengan jawab Allah itu. dulu itu, jangan farming dosen Iya. Anda itu. Aduh, Anda ini. Dia adalah Allah. Dia Ya, yang gini aja. turun ke bumi. Bro, jadi- Aduh, Pak. Bro Kristen, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Dia adalah Allah dan dia diberi oleh Kok dia kuasa nggak oleh Allah itu jawab ya? sendiri. Ya, siapa Dia yang memberi manusia. kuasa kepada dia? Yang ditanya Allah itu siapa? sendiri, dia itu sendiri. Allah. Allah yang memberi kuasa. Terus, Yesus waktu diberi kuasa, Yesus sebagai apa? Dia itu Bingung. sebagai roh yang menjadi manusia. Oh, jadi Tuhan memberi kuasa kepada manusia, betul? Roh itu yang menjadi manusia, jadi bukan Itu jawab dulu betul atau tidak pertanyaan Prof Handi tadi. Aduh, ya ambrol. Ini Anda kalau Anda ujian skripsi kayak begini, gak lulus kuliah Anda. Oh, enggak. Kalau saya dosennya saya kasih kumlot. ya karena kacamata kita dia sebagai manusia. Karena kita berbicara sebagai kacamata kita manusiawi, tetapi Sebentar. Saya capek, saya Tunggu sebentar ya. Yang lain Saya aja mau ngomong kasihan. sebentar. Yang lain. menjadi roh Ngomong sebentar ya. roh Allah itu sendiri. Kristen. Ton Brate, ini Dengerin. asisten Profesor Mas Ardi mau bicara nih. Dengerin ya Bang Kriston. Tadi Anda sendiri yang berbicara bahwasanya ya ini kita pakai data. Setelah Anda menunjukkan data dan ternyata datanya tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Saya kan tadi tanya Loh, di saya mana kembali ke Injil Matius. Sebentar. Injil Matius karena dia itu diciptakan dari roh Allah. Ton Brate, Kan ini asisten Profesor yang Tunggu bicara. dulu. Ayo, asisten Prof. Tunggu dulu. Saya kalau selesai bicara, Anda baru berbicara. Anda dungu tuh nggak masalah. Minimal bisa menghargai orang lain gitu loh. Paham? Oke, saya lanjut ya. Jadi gini, pertanyaan saya tunjukkan di mana ayatnya di dalam Alkitab tertulis begini loh. Saya adalah Yesus, maka sembahlah saya. Ada atau tidak? Anda berbicara Matius 28 ayat 18 ya, kalau nggak 17 ya. 18 tadi. Yesus diberikan, mereka telah berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi. Mana tulisan aku adalah Yesus, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku? Mana? Ada nggak? Coba. Saya perlihatkan ayat itu nggak, Bang? Ya, silakan. Coba. Itu kalau saya mau jawab ayatnya, yang Matius 28, 16, 17, 18, 19, 20 sebetulnya ayat tambahan kalau saya mau kritisi. Tapi saya nggak mau ke situ lah. Karena apa? Karena saya tahu lawan debat saya itu nyampe atau enggak gitu loh. Jadi saya pakai bahasa yang sederhana aja. Gitu loh.
Ayo silakan. Eh, Tunjukkan saya. Bentar dulu Pak Yurip. Ya, Ini siap. Jangan terlalu tinggi juga bang. Pelan-pelan. menunjukkan itu bang. Saya tanya yang tertulis saja lah. Ada nggak tulisannya di Alkitab? Saya Yesus adalah Tuhan, maka sembahlah saya. Ada nggak? Oke, boleh saya tunjukkan ayat itu karena tapi ayatnya nggak begitu karena ayat itu kan abang yang susun sendiri Ya jadi sudah, nggak mungkin lah. sudah tunjukkan, jangan beretorika. Tunjukkan yang Anda hadapi ini asisten profesor nih. Tunjukkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba, mana? Apapun tulisannya, ya saya sedikit mengisi waktu luang ya. Apapun tulisannya yang ada di situ, yang intinya adalah pengakuan Yesus secara eksplisit. Terserah tulisannya bagaimana, entah itu saya Yesus, saya Tuhan, sembahlah aku, atau saya ini Yesus loh, saya ini Tuhan loh, sembahlah aku, terserah, bebas. Yang penting berisi pengakuan Yesus secara eksplisit, menerangkan bahwasanya Dia adalah Tuhan. Eksplisit ya, bukan implisit. Silakan. Bebas kata-katanya, yang penting seperti itu, eksplisitnya. Yuk. Aku boleh nanya ke Bang Moto nggak ya? Bang Moto. Silakan. Bang Moto kan ini. Kalau di original teksnya ada nggak sih Bang Moto? Bang. Bang Moto masih sholat katanya. Masih sholat. Oke. Lanjut. Aku mau sholat juga, Bang Jem. Siap. Oke. Awas mati roomnya bang, kepental kalau nggak ada N. Bang Jem bisa nurunin orang. Siapa yang mau menjawab ini? Saya ya. Oke. Matius berapa? Silahkan Tonrate. Oke. Mana? Tunjukkan, jangan banyak beretorika. Mana? Tertulis ya. Secara tertulis secara gamblang. Kalau nggak ngerti eksplisit gamblang lah. Pernyataan Anda ya. Sudah tunjukkan. Yang diminta Prof. Ardi itu tunjukkan, bukan Anda beretorika. Nah, saya baca ya kitab Injil Lukas ayatnya bab 1 ayat ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut anak kudus, anak Allah. Karena Yesus mana Yesus bilang aku adalah Allah, aku Yesus adalah Allah, maka sembahlah aku. Mana? Kalau ini boleh saya jawab. Anda sebagai manusiawi, seperti itu pernyataan Anda. Sudah itu ada yang mau Anda sebagai orang yang beriman. Sudah diem aja, Anda nggak bisa. Bang Yuris silakan. Pak Yuris saja. Kan sama saya sudah mengakui. Bang Kristen bisa diam dulu nggak? Nggak usah dipotong Bang Kristen. Bahwa Yesus itu. Silakan Bang Yuris. Silakan Bang Yuris. Aduh, masih buka Google nih. Buka Google. Jangan diganggu kalau ada yang lagi ini. Ini ibaratkan lagi ujian skripsi ini. Ya, oke. Silakan tunjukkan. Pernyataanmu itu seperti manusiawi apa? Diam dulu, Kristen. Manusia, maka kita harus jawab secara. Sudah. Biarkan Pak Yurif jawab. Sudah. Kamu diam, Tonrate. Silakan Pak Yurif. Oke. Kristen sudah kumlot. Diam kamu. Ayo lanjut. Oke. Di Yohanes pasal 13 ayat 13 dia Aduh, gue lupa lagi. Ringannya. Aduh, putus-putus dia. Dia mau buka itu. jelas ya Bang?
Gak dengar sama sekali loh. Makan kau nak. Nang. Makan. Makan. Suara saya putus-putus ya bang. Ya. Oke. Karena coba tes dulu. Jangan buka Google bang. Kalau buka Google atau buka yang lain, suaranya nggak kedengeran. Oh. Begitu. Nah kan, nggak kedengeran lagi kan? Kalau Anda buka gitu nggak kedengeran. Diingat-ingat aja dulu, diingat-ingat ayatnya, diingat-ingat, direkam, lalu sebutkan. Jaringan bang, jaringan. Oke, di Yohanes pasal ayat 13, Yesus itu bilang gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, aku memang guru dan Tuhan. Oke. Ya? Saya boleh jelaskan, saya boleh bantah ya? Boleh ya? Boleh sekali bang. Boleh ya? Oke, jadi ini ayat perjanjian baru ini pakai bahasa apa bang originalnya bang? Dia bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya Tuhan itu apa bang? Bahasa Yunani. Coba. Ya, saya kasih tahu aja, nggak usah buka-buka bang. Kelamaan. Oke. Saya kasih tahu aja. Bahasa Yunaninya Tuhan itu Theos. Sedangkan di ayat ini tulisannya adalah Kurios. Kurios itu bukan Tuhan bang, tapi Tuan. Kurios, bukan Tuhan, tapi Tuan. Udah jelas ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuan, dan katamu itu tepat sekali. Itu Tuan bang, bukan Tuhan. Jadi bedanya Theos dan Kurios itu. Oke. Terus gini bang. Makanya Kalau kembali misalkan kepada Injil. Diam, Kristen, diam. Saya masih diskusi sama Pak Yuris. Sudah santai, diam kamu. Oke, Pak Yuris ini sopan diskusinya. Saya juga sopan sama beliau. Kamu diam dulu, Iya. Udah diam kamu, Tristan. Tante. Jangan ganggu. Oke. Ujian. Tadi kan pertanyaannya coba ditunjukkan di Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau misalkan pertanyaan saya balik, boleh ya? Belum menjawab pertanyaan saya dulu nih. Ada nggak? Dijawab dulu. Ada nggak di Alkitab yang menunjukkan Yesus adalah Yesus menyebutkan dirinya atau pengakuannya secara gamblang ya. Saya sebutkan gamblang itu adalah non implisit ya. Artinya dia tidak perlu ditafsir, dibaca selesai gitu. Oke. Contoh, secara ya gimana? Yuk lanjut. Silakan. Secara eksplisit memang kalau mungkin tidak akan ditafsir, mungkin memang tidak ada kalau secara gamblang ya. Karena begitupun dengan para para presiden, mereka ndak perlu memperkenalkan, atau seorang bapak lah kepada anaknya ndak perlu memperkenalkan bahwa saya ini bapak, ndak perlu. Cukup dilihat, oh itu bapak saya. Kira-kira pertanyaan saya selanjutnya gini. Kira-kira kalau dibalik, ada nggak di Alkitab Yesus yang mengatakan saya bukan Tuhan? Ada. Kalau yang Yesus mengatakan, sebentar bang, sebentar ya. Saya boleh ngomong ya. Anda tadi biar tersistematis dulu ya, bang. Halo. Ya, silakan. Halo. Silakan. Oke. Biar tersistematis dulu ya, bahwasanya ayat secara eksplisit untuk Yesus mengaku sebagai Tuhan, Anda sudah jawab tidak ada, oke? Setuju ya? Tidak ada ya? Oke, kalau saya tetap mute, lanjut. Kalau saya mute, oke, lanjut. Nggak usah di-mute, nggak apa-apa. Anda cukup bilang oke gitu, biar kita interaktif gitu loh, Bang. Terlalu berisik di sini, Bang. Lanjut. Oke. Oke, siap. Jadi gini. Jadi saya ingin memberikan satu surat, ya. Satu surat. Karena saya orang Muslim, saya akan tunjukkan satu surat. Ini saya tidak menyuruh Anda untuk imani ini, imani enggak. Saya enggak menyuruh Anda, tidak. Tetapi saya hanya ingin
memberikan Iya, enggak apa-apa. sebuah Saya sebentar. saya orang apa ya? Orang Kristen beragama tapi kurang serius, Bang. Iya, Lanjut. Oke, jadi gini, Anda setuju nggak kalau umpamanya dalam diskusi ini kita open mind? Setuju nggak? Setuju banget, Bang. Setuju. Jika ada kebenaran, ayo kita akui. Jika ada kesalahan, mari kita akui. Kita sama-sama di tengah. Setuju ya? Oke. Oke, dalam surat Toha ayat 14 di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya sungguh aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Itu adalah pengakuan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kita tanya sekarang kepada Yesus. Saya boleh tanya Yesus gak, Bang? Boleh, Bang. Boleh. Sekarang saya mau tanya ke Yesus nih. Kalau umpamanya Yesus dulu ada, ya kan? Kemudian saya tanya, Yesus, siapakah Tuhan? Kemudian Yesus langsung jawab, gak perlu berbelit, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ingat ya, di sini tertera kata-kata eksplisit berbunyi bahwasanya satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Dalam kaidah bahasa Indonesia, ini karena kita berbahasa Indonesia, maka Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Setuju ya? Oke. Dalam kaidah bahasa Indonesia, ya, jika ada kalimat satu-satunya, apakah mungkin bisa ditafsirkan salah duanya, atau salah tiganya, atau salah satunya? Mungkin nggak? Boleh diulang, Bang. Jaringannya bermasalah, boleh diulang. Oke. Abang nggak usah buka aplikasi lain, nanti putus-putus lagi. Dengar ya? Oh iya, Bang. Oke. Di dalam Yohanes 17:3 saya terangkan ya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Saya mau tanya, kaidah dalam bahasa Indonesia yang berbunyi satu-satunya Allah yang benar, ya, saya lingkari ya, saya garis bawah ya, satu-satunya apakah bisa ditafsir sebagai salah satunya, atau salah duanya, atau salah tiganya, atau bagaimana? Bisa nggak ditafsir? Kata satu-satunya itu bisa ditafsir, kalau saya, Bang, secara bahasa Jangan Indonesia. kalau saya, berdasarkan KBBI lah. Berdasarkan KBBI lah. Secara bahasa Indonesia lah. Iya memang, secara bahasa Indonesia. Jangan menurut saya. Kalau menurut saya nanti jadinya asumsi. Oke. Bisa saya gambarkan sebagai tunggal dan bisa juga saya gambarkan sebagai jamak. Begini Bang, kan saya sudah bilang secara KBBI. Coba Abang ketik kbbi.web.id. Kemudian ketiklah di situ satu-satunya. Itu artinya apa? Coba. Secara kaidah berbahasa Indonesia tidak perlu ditafsirkan itu artinya apa? Karena ini adalah ayat eksplisit. Oke, lanjut. Artinya satu. Artinya satu. Ini bahasa Indonesia yang simpel, bahkan anak SD pun tahu. Setuju ya? Setuju. Karena anak SD enggak mikir, Bang. Enggak, kita kalau ngomong satu-satunya loh. Ini adalah motorku satu-satunya gitu. Kira-kira ada nggak salah satunya? Mungkin nggak? Tidak ada lagi. Iya betul, karena ini kaidah bahasa Indonesia, Bang. Kita berbicara tentang kaidah berbahasa Indonesia sesuai dengan yang telah disahkan oleh pemerintah, yang dilegitimasi oleh pemerintah kita, yaitu KBBI. KBBI itu legitimasi loh, Bang. Oke. Lanjut. Setuju, cuma satu. Ya, satu-satunya adalah cuman satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Terus kemudian di situ ada tanda koma. Setelah tanda koma ada kata dan. Kata dan di sini menunjukkan bahwasanya ada entitas lain setelah itu yang disebutkan. Contoh, saya punya motor Tiger satu-satunya ini. Tigernya ada berapa berarti?
Satu bang, lanjut. Ada satu. Dan saya mempunyai mobil, mobil apa ya? Pajero. Kira-kira itu kalau ada dan berarti itu menunjukkan dua entitas yang setelah disebutnya itu adalah dua entitas yang berbeda. Betul apa betul? Betul sekali. Betul sekali, betul memang seperti itu kaidah bahasa Indonesia. Ini adalah pola pikir yang mudah sekali, Bang. Kita keluarkan dulu nih dogma apapun kita doktrin, kita kesampingkan dulu. Karena kita nggak bahas iman. Kalau abang sudah bilang, oh ini iman saya, ya. Kalau iman ya nggak bisa didiskusikan, kan setuju ya? Yang kita diskusikan adalah dasar daripada keimanan itu, setuju ya? Setuju bang, setuju. Nah, oke. Jadi saya sudah menunjukkan kepada Anda bahwasanya di sini Yesus menyatakan bahwasanya satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya mau tanya, yang telah engkau utus, engkau ini siapa? Gimana kata engkaunya bang? Dan mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Engkau ini siapa? Kira-kira kalau menurut abang ini engkau siapa? Jawab aja, lanjut aja. Engkau itu adalah entitas sebelumnya yang sudah disebutkan gitu loh. Entitas sebelumnya yang sudah disebutkan itu adalah Allah gitu loh. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya, Bang? Ya, oke. Di sini yang telah engkau utus. Utus itu dalam kaidah berbahasa Indonesia adalah diutus, disuruh, hanya suruhan, hanya utusan. Bukan yang mengutus. Apakah mungkin seorang utusan adalah dirinya sendiri yang mengutus? Coba saya mau thought eksperimen dulu dengan abang nih. Apakah mungkin kalau saya menyuruh abang Yuris, apakah mungkin saya sama dengan mengutus diri saya sendiri? Mungkin nggak? Mungkin banget bang. Kalau misalkan abang menyuruh seorang terus orangnya nggak mau, terpaksa abangnya yang turun. Ini bukan berbicara soal mau tidak mau, Bang. Ini bukan berbicara soal itu, gitu loh. Jadi saya menyuruh abang Yuris, tolong saya belikan minuman. Kira-kira yang mengutus abang Yuris itu siapa? Saya kan? Nanti tidak ada titik yang menyuruh ketemu. Aduh, tidak ada titik ketemu nanti. Diam dulu, Kristen. Ini diskusi akademis. Anda belum paham, gitu loh. Diam dulu. Ini diskusi akademis. Saya tidak menghujat sama sekali Bang Yuris loh ya. Iya. Diam. Tidak mampu. Diam. Rate kamu diam. Mengetahui ciptaan. Rate kamu diam. Kamu diam, jangan bikin rusuh ruang ujian ini ya. Ilmiah manusia tidak dapat mengungkapkan. Kamu tolong diam. Iya. Kayak anak TK Bang Kristen aja. Oke Bang Yuris, jadi selama diskusi ini Bang Yuris. Bang, tunggu dulu Bang. Saya mau bicara ke Bang Kristen. Soalnya Bang Kristen tadi bilang saya tidak mampu atau gimana ya? Bukan tidak mampu bang, tetapi kita manusia secara ilmiah pengetahuan kita tidak mampu untuk mencapai kepada ciptanya Allah. Allah hanya berfirman jadi maka jadilah. Oke? Manusia pun mampu mencapai ciptaan Allah. Iya, Oke. itu siapa? Sudah ya bang. Kan sudah saya jelaskan. Oke. Jangan ada yang mengganggu Prof Ardi dulu. Silahkan. Diam dulu. Oke, gini Bang Yuris ya. Jadi sampai mana tadi kita? Jadi saya mengutus Bang Yuris. Kira-kira yang mengutus Bang Yuris itu siapa? Abang ya lah. Oke, ini bahasa manusia. Saya mau tanya, Tuhan menurunkan kitab suci untuk siapa? Mungkin untuk ciptaannya. Untuk kita kan, untuk manusia kan, betul nggak? Ya betul bang, betul. Oke, untuk manusia artinya kitab suci yang diturunkan kepada manusia ini sudah pasti bisa dipahami dengan akal manusia ajarannya. Ajarannya sudah pasti bisa dilogikakan, ajaran ya,
bukan mukjizat. Saya bilang ajaran. Paham maksud saya ya, Bang? Ajarannya ya. Masuk akal ajarannya. Paham. Roh Kudus dikandung oleh Maria. Tonrate, kamu diam dulu, Tonrate. Iya. Sudah kamu diam. Maria dikandung dari Roh Sudah Kudus. kamu diam, Apakah Tonrate. Tonrate, kamu diam. Kamu diam. Gini ya, Bang. Maria mengandung Roh Kudus. Tonrate, kamu diam dulu. Atau Jangan ngerusuh di ruang ujian skripsi antara Prof. Ardi dengan Pak Yurip. Sudah. Saya hanya butuh waktu beberapa menit ke depan saja. Setelah Silakan, itu, Pak. ya Silakan, saya mau izin mandi dulu karena belum mandi ya. Saya lanjut ya. Oke. Saya sama Kriston ya nanti. Oke. Saya Bang Yuris. Iya Bang. Bang Yurip ya. Jadi sudah clear ya. Yang kita bicarakan di sini itu adalah dasar dari keimanan, bukan iman yang kita bahas. Sudah bisa dipahami ya, Bang ya. Sebelum saya mau touch eksperimen lagi nih. Sebentar. Kira-kira kalau menurut Bang Yuris berakal dulu ataukah beriman dulu? Gini Bang, kalau misalkan saya pertanyaannya berakal dulu atau beriman dulu ya? apakah Allah menciptakan langit berpengetahuan dulu? Tonrate, kamu diam. Diam. Tonrate, kamu diam dulu atau dari Roh Kudus? Apakah Pak Rektor, ini tolong Tonrate-nya di DO aja dari universitas ini. Apakah Allah menciptakan Tonrate, keamanan mana keamanan ini? Atau Tonrate, sudah kamu diam. Bang Kristen belum diajak ngobrol nanti. Kamu mulutmu Sudah kamu itu diam dulu kamu. Mulutmu diam. Tonrate, udah diam kamu. Silakan Bang Yuri. Mudah-mudahan Bang Yuri, berakal dulu atau beriman dulu? Bisa diam, amin. Diam dulu. Ayo silakan Bang Yuri Jangan dijawab. ganggu. Oke, Ayo Bang Bang Yuri, Kristen jangan ganggu dulu ya. berakal dulu. Tuh teman Kristennya bilang tuh jangan ganggu dulu. Gimana Ayo pertanyaannya? silakan Bang. Gimana pertanyaannya? Silakan Bang Yuri. Berakal dulu atau beriman dulu? Udah dijawab tadi Bang Ali berakal katanya. Udah lanjut. Oke, berakal dulu. Belum jawab Bang. dia lahir, dia tidak punya akal dan punya pengetahuan. Belum dijawab, Tonrate, sudah kamu diam, Tonrate. Sudah, Diam dulu. sudah. Aduh. Tonrate, diam, kamu sudah. Silakan Bang Yuri. Tonrate, kamu diam. Jangan ganggu ujian disertasi calon doktor Yurip ini. Silakan Bang Yuri. Pertanyaannya untuk saya belum jelas Bang. Ini maksudnya berakal dulu atau beriman dulu dalam konteks lahir atau dalam konteks beragama? Loh, Anda itu lahir dulu atau beragama dulu? Saya lahir dulu baru beragama Bang. Nah, lahir dulu baru beragama, betul ya? Tapi kalau pertanyaannya mengarah ke masalah keimanan tadi, seharusnya beriman dulu baru berakal. Iya, dasar imannya itu apa? Sekarang saya mau tanya, sejak Anda lahir, apakah Anda tiba-tiba beriman? Saya mau tanya. Ayo, kita tes di sini uji komparasi ya. Dari bapaknya beriman, maka anaknya juga beriman. Tonrate. Diam dulu. Allah berfirman, Tonrate, sudah kamu diam sudah. Allah berfirman, maka Yesus Tonrate, kamu diam. Kamu diam, Tonrate. Sudah, kamu tuh bisa jangan menghargai ganggu orang ujian. Bang Kriston, kalau kamu nggak bisa menghargai orang, harusnya kamu tuh minimal malu sama diri sendiri gitu loh. Lanjut, Prof, sudah. Wes, lanjut, Prof. Gimana Bang Yuri? Ya, saya minta Kriston diem. Nanti bisa amin 1000 kali nggak apa-apa Kriston ya. Sudah, jangan ganggu, ini lagi ujian. Nanti amin 1000 kali. Kamu berdoa 1000 kali. Sudah, apa-apa, Bu Bintang juga diam. Ini lagi ujian ini antara Prof Ardi dengan Pak Yurip. Ketika Anda lahir di dunia ini, Anda beriman dahulu atau ketika Anda lahir di dunia ini, setelah lahir, kira-kira hal yang pertama Anda dapatkan itu adalah pengetahuan dahulu atau iman dahulu?
saya dapatkan dulu bang pengetahuan kalau masalah lahir. Oke, kita bicara terstruktur ya bang ya. Kita bicara terstruktur ya, setuju ya, sistematis ya. Oke. Oke, sistematis. Jadi ketika Anda lahir yang Anda dapatkan untuk berpengetahuan dulu, setuju ya? Halo. Setuju bang, sudah. Tadi kan saya tadi sudah bilang setuju ya. Lanjut. Oke, siap. Oke, setuju. Ketika Anda sudah berpengetahuan dulu, kemudian siapakah orang yang pertama kali memberitahu Anda tentang adanya Tuhan? Tanpa saya jawab pun kan Anda juga pernah lahir, pasti orang tuanya kan. Anda juga belum beriman waktu lahir kan, pasti berpengetahuan dulu, terus orang tuanya memberitahukan orang tuanya. Betul, berarti orang tua Anda memberikan pengetahuan Anda, ini loh ada Tuhan, ini loh Tuhannya namanya ini, begini loh sifat Tuhan, betul ya? Betul bang, betul. Oke, setelah seperti itu barulah Anda percaya, betul ya? Belum bang, saya belum percaya di situ. Iya, maksud saya setelah itu loh. Setelah itu Anda kan diajak ke gereja juga, diajak nggak? Diajak bang, diajak. Oke, pada usia berapa Anda beriman? Saya beriman itu pada usia 19 tahun. 19 tahun Anda beriman, padahal Anda lahir itu usia 0 hari, betul ya? Betul. Oke, berarti berpengetahuan dulu sebelum Anda beriman, Anda sudah mempunyai pengetahuan dulu kan untuk menjadi dasar yang fundamental, ya, dasar yang fundamental, yang paling mendasar untuk Anda jadikan sebuah keimanan. Logik kan perkataan saya? Logik nggak? Ya, logik. Begitu. Nah, sekarang saya mau tanya, dasar dari keimanan Anda, saya kasih pilihan ganda biar cepat ya. 1, Alkitab Anda. 2, pendeta yang ada di gereja Anda. Coba yang mana? Alkitab bang. Alkitab. Kalau pendeta ngomong A, Alkitab ngomong B, Anda ngikut yang mana? Saya tetap ikut Alkitab bang. Tetap Alkitab. Harus konsisten ya. Saya kunci jawabannya ya. Oke. Kemudian Alkitab menjelaskan bahwasanya Anda percaya kitab, Anda sudah ada pasti lihat kitab Ulangan kan? 6 ayat 4. Sudah bang, tapi kitab Ulangan itu kan itu kitab orang Yahudi bang. Oke, kita nggak bahas Ulangan wis. Kita bahas apa namanya ini? Yohanes 17 ayat 3 lah. Udah. Yohanes 17 ayat 3. Bunyinya. Ya, oke. Inilah hidup yang kekal. Matius 12:29 bunyinya sama itu Ulangan 6. Oh ya, senada itu Matius 12:29. Oke, Matius 12:29. Oke. Matius 12:29. Markus. Oh, Markus, oleh. Markus, sorry. Nah, ini 3 profesor nih sudah nih. Markus 12:29. Sorry, 12:29. Saya terangkan ya, saya baca ya Bang ya, boleh ya? Boleh lah. Berapa? Oke. Sabda Isa kepadanya. Sabda Isa. Markus 12:29. Markus 12:29. Kalau 12:29 tidak, kalau langsung ke 29 kayaknya kok kurang yakin. Saya baca dari 28 ya. Saya baca. Salah seorang ahli kitab suci Taurat datang kepada Isa karena ia mendengar bahwa Isa bersoal jawab dengan orang-orang dari mazhab Saduki. Dan ia mengetahui bahwa Isa memberikan jawaban yang benar. Ia bertanya kepada Isa, perintah manakah yang terutama? Kemudian sabda Isa kepadanya, artinya Isa menjawab. Isa menjawab begini, perintah yang terutama ialah Shema Israel. Ya, dengarlah hai orang Israel. Allah Tuhan kita. Allah itu Esa. Gimana? Sudah jelas ya. Jadi di sini Yesus berkata, jadi di sini Yesus ketika ditanya perintah apakah, perintah mana yang paling utama ya Yesus. Kemudian Yesus jawab, ini loh perintah utamanya, yaitu rungokno, dengarkan, hai orang Israel,
Allah itu Tuhan kita. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Loh, sudah dijawab secara gamblang. Ini tidak bisa ditafsirkan, dengerin. Ini tidak bisa ditafsirkan dengan ilmu hermeneutic of suspicion. Itu nggak bisa. Tidak bisa karena ini bukan hermeneutika. Gitu. Karena ini ayatnya bersifat eksplisit. Jadi yang bisa ditafsirkan dengan ilmu hermeneutic of suspicion itu adalah kata-kata yang implisit. Nah, itu baru bisa. Ya, sudah bisa dipahami ya, Bang? Ya, bisa dipahami ya, Bang? Jadi pertanyaan saya, siapa Tuhan? Kalau saya tanya kepada Yesus, ya Yesus, siapakah Tuhan? Yesus jawab, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Sekarang saya tanya ke Bang Yuri, Bang, siapa Tuhan? Sesuai yang tadi, Bang, Markus 12 ayat 9. Ya, siapa Tuhan? Sesuai yang ayat 29 tadi, Bang, yang dalam kitab Markus. Iya, itu kan Yesus yang jawab. Sekarang saya mau tanya ke Abang, jawaban Abang itu loh, siapa? Saya tanya ke Abang, siapakah Tuhan? Gimana ya, Bang? Tuhan itu kan Abang bertanya. Mungkin ya, pertanyaannya Tuhan, gini, apakah Bang Yuri setuju dengan data yang tadi bahwa Tuhan di situ adalah Allah satu-satunya yang benar? Gitu mungkin pertanyaannya. Iya, oke. Apakah Bang Yuri setuju Alkitab ini bilang seperti ini, bahwasanya Yesus ketika ditanya orang tersebut, kemudian dia jawab, woi orang Israel, Allah itu Tuhan kita dan Tuhan yang Allah itu Esa. Setuju ya? Iya, setuju. Oke, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Betul ya? Betul. Betul sekali. Berarti Yesus adalah utusan Allah, bukan Allah itu sendiri. Gitu loh. Kita di sini tadi di awal kita sudah Yesus adalah anak Allah. Ton Rate, kamu diam dulu kamu. Jangan ngerusuh di ruang ujian kamu. Loh, saya habis ini mau mandi, Kriston, diem dulu kamu. Kriston, setengah detik. Kriston, Yesus itu anak Bunda Maria, itu yang pasti. Lu lanjut. Oke, saya paling 5 menit lagi ya. Setelah itu teman-teman. Ya, udah, diam. Sudah, Ton Rate, kamu diam. Begini Bang Yuri, saya tidak memaksakan Bang Yuri untuk masuk Islam dan saya tidak memaksakan Bang Yuri untuk percaya omongan saya, tetapi saya hanya bisa menyarankan Bang Yuri harus benar-benar percaya kepada apa yang telah dikatakan Bang Yuri di awal tadi, yakni mempercayai sumber yang benar menurut Bang Yuri adalah Alkitab. Sementara itu Alkitab di Markus 12 ayat 29 berbicara bahwasanya Tuhan itu Allah gitu loh. Tuhan itu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah karena Tuhan itu Esa. Jadi begitu. Nah, untuk closing ini saya hanya memberikan saran kepada Bang Yuri. Saya tidak menghakimi Bang Yuri ya di sini ya. Saya tidak menghakimi panjenengan. Saya hanya berbicara tolong benar-benar dipahami dan dipikirkan menjadi bahan-bahan pertimbangan berpikir pada ayat 29 Markus 12:29 ini. Begitu saja dari saya, Bang Yuri. Semoga logik ini tidak menjadi logical fallacy ya. Gitu ya. Oke, Bang Yuri bisa diterima ya. Saya tak mandi dulu ini. Lanjut teman-teman muslim yang lain. Terima kasih teman-teman muslim yang lain sudah memberikan kesempatan. Barakallahu fikum. Saya tak mandi dulu sebentar. Saya mute dulu. Bang Moto mau ngapain Bang Moto kali? Biar nggak ngantuk. Saya tanggapi ya. Mungkin proof foto lah, proof. Iya, ini dulu dah. Kasih dah. Silakan Bang. Apa sudah mandi? Saya tanggapi ya. Silakan dulu, Pak Irip dulu, nanti Profesor Moto. Oke. Tadi saya disuruh mengimani Alkitab ya. Yang saya paling imani di Alkitab itu adalah perkataan Yesus di Yohanes 14. Yesus itu bilang gini,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sesuai yang tadi Bang Kriston itu teriak-teriak Bapak anak, itu yang dimaksud Bang Kriston itu Bapak itu yang Tuhan tadi. Yesus menyebutnya Bapa karena dia diutus. Kemudian Yesus mengatakan begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi siapapun yang mau datang kepada Tuhan harus melalui Yesus Kristus. Oke, silakan Bang Betul Moto. sekali karena Yesus sendiri adalah Tuhan. Iya, iya. Boleh saya tanggapi? Oke, Bang Moto silakan. Bentar yang lain. Nah, Bang Moto dulu biar nggak ini. Silakan abangku. Bang? Silakan, Bang Mutu. Pada kabur mungkin ini, pada kabur ini, terkaburkan ini. Kerja. Sudah terkabur. Daripada kamu ngerusuh di ruang ujian tadi. Aduh, kamu di ruang ujian malah merusuh. Nih, Mana ada dosen pembimbing akademik kamu datang nih. Masih ada saya. Gini ya. Kriston. Bang Kriston kalau mau belajar. Bang Kriston kalau mau belajar original teksnya nih sama Bang Moto. Kriston. Yesus itu, Kriston dengerin dulu Kriston. Yesus itu anak siapa ya? Anak Allah yang maha tinggi. Oke, itu baik. disampaikan oleh malaikat Jibril sebelum dilahirkan, bahkan ada dua saksi, yaitu setan yang ditendang dari surga. Kenapa kepanjangan Bang? Anak siapa? Hai, anak siapa setan. Kriston? Anak siapa itu? Anak Allah yang maha tinggi. Jangan menyiksa saya, itu perkataan setan. Pada saat dia berada di Gerasa. Kriston. Setan saja bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah dan Roh Allah sendiri. Itu ditanya, itu Yesus itu anak siapa? Sudah, anaknya. Ini. Gitu, jangan panjang-panjang. Saya jawab dua versi. Satu aja, anak siapa? Maria, tetapi dia juga adalah anak Allah. Itu dalam tertulis dalam kitab. Abang, saya izin. Dia dilahirkan oleh Maria. Oke, silakan. Anak Allah Maria, tetapi Yesus sendiri adalah anak Allah karena dia dilahirkan oleh Roh Allah. Bentar dulu. Oke, Bang Kriston, bentar. Dengerin ya. Satu jawaban pertanyaan Anda, dua jawaban saya. Ya udah. Sudah. Satu pertanyaan Anda, dua jawaban saya. Ya udah. Secara manusia. Itu namanya korupsi. Tidak korupsi. Satu pertanyaan, satu aja. Pertanyaan bisa 1000 jawaban. Nah, itu Ya, luar Kriston, biasa. sabar dulu ya. Kalau Yesus itu anak Allah, begitu ya. Di mana Yesus pernah berkata bahwa saya ini diperanakkan oleh Allah, di mana datanya? Monggo. Injil Matius ya. Di Matius berapa? Oke, nggak bisa jawab. Saya pindahin. Bentar, saya masih buka Alkitab ini. Saya masih buka Alkitab saya. Jangan cepat-cepat. Saya permudah saja karena ini sulit. Apakah Bunda Maria punya anak? Enggak, saya jawab pertanyaan Anda itu yang pertama. Ya, enggak ini aja dulu. Apakah Bunda Maria punya anak? Dipermudah itu dibikin mudah itu soalnya. Apakah Bunda Maria punya anak? Ya, dia anaknya dalam nama Yesus. Yang dikandung dari Roh Kudus, bukan dari laki-laki. Jawabnya stop sampai di situ aja. Jawabnya stop sampai iya itu aja. Itu ada, kita harus tahu bapaknya kita dong. Prof Handit, perempuan Profesor Anda ini, Anda ini kan lagi di gimana mau lulus skripsi ini? Anda diuji saja jawabannya melebar kemana-mana. Profesor Handi itu hanya setebal pendek. Skripsi itu setebal buku, bukan cuma sepenggal. Oke, sekarang yang dikandung Bunda Maria itu roh atau manusia? Roh Kudus yang menjadi manusia, makanya saya tadi bilang dari awal, Adam saja diciptakan dari saya belum menjadi manusia. Yang dengerin dulu, Kriston. Yang dikandung Bunda Maria itu yang dikandung Bunda Maria. Kamu dengar Profesor Anda dulu ini. Yang dikandung Bunda Maria itu roh atau manusia? Fisiknya manusia, tapi dia adalah roh Allah yang menjadi manusia. Oke, baik.
Yang dikandung Bunda Maria apa? Diulang. Ulang coba diulang. Yesus, namanya Yesus. Yesus. Bagus. Oke. Apakah Bunda Maria punya anak kandung? Oh, punya atau Bikin akte tidak? kelahiran ya. Harus bikin akte kelahiran itu ya. Apakah Bunda Maria punya anak Enggak, kandung? jawab punya atau tidak. Jawab punya atau tidak. Dia punya anak yang dikandung dari Roh Kudus yaitu Oh. Yesus. Oke, Ulang berapa Yesus. kali sih? Oke. Saya lagi bertanya kepada Anda. Yesus ini anak Tuhan atau anak Bunda Maria? Anak Allah karena dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Padahal dia udah jawab. Oke. Bunda Maria punya anak. Dia Udah jawab. Udah dapat nilai E aja sudah ini udah dapat nilai E aja Roh ini. Kudus. Ini Medianya Maria. ya. Liston, begini aja. Liston. Taruh dulu Pak Gimana? Bintang. Taruh dulu Pak Bintang. Tar dulu. Di dosen pembimbing akademiknya diem dulu. Ini lagi di ruang ujian Anda ini. itu Jangan rusuh. manusiawi terlalu manusiawi Oke. dan administratif Dengerin dulu, Bro. banget. Bro. Makanya Ya, Allah itu tidak dicipta, Allah itu Ini, Maha Pencipta. Tuan jadi Rate. bisa melawan Stop dulu, itu. Bro. Allah Maha anak. Bro. Non rate. Ini profesor Anda Prof Andi mau bicara ini. Ya, Bro, dengerin. Mujizat Allah. Iya, dengerin Nabi baik-baik. Adam diciptakan dari tanah. Iya. Kita dari rohnya Iya. Allah. Yesus dari rohnya Allah. Iya. Yang disusui Bunda Maria itu, dengerin. Perdebatan kita karena Non rate. Oh, Anda menilainya dari manusiawi bukan dari Dengerin dulu, Bro. kacamata ilahi. Iya, dengerin dulu. Yang disusui Bunda Maria itu Kita tahu orang ngomong sekali kok, berkali-kali. Orang ngomong sekali, dengerin berkali-kali aja ngomong. Lanjut Bang Andi. Jawabnya nggak sih nggak sih? Ya, oke, dengerin ya. Ayo, Yang disusui Bunda Maria itu anaknya Bunda Maria atau anak Tuhan? Jawab. Fisiknya itu manusia, tetapi dia dikandung Roh Kudus. Saya nggak nanya kandung, yang Nah, disusui oke. gitu loh. Penciptaannya itulah Roh Kudus. Dia menyusui anak Boleh, jangan manusia, terangin Yesus lagi. yang menyusui. Oke. Jadi Ya, yang udah disusui tahu, ya, terus, lanjut. jadi yang disusui Bunda Maria anaknya sendiri ya, bukan anak Tuhan ya. Anaknya yang dikandung Roh Kudus menjadi manusia dalam kandungan Udah nggak Maria dan dikandung lagi, orang udah disusui Engkau kok tidak dikandung percaya itu lagi ya? sih, mau masuk lagi. Makanya saya cerita asal muasalnya. Nggak usah, kita udah paham. Kita mengerti bahwa Kan udah Yesus dibahas dilahirkan tadi. oleh perawan Maria dikandung oleh Roh Kudus, bukan oleh laki-laki lain. Oke. Yang sekali terakhir, yang disusui Bunda Maria itu anaknya Bunda Maria atau anak Tuhan? Itu anak Tuhan, ya. Oh, jadi Bunda Maria nggak punya anak. Yang dikandung dari Roh Kudus menjadi fisiknya manusia. Jadi yaitu Yesus. Jadi Bunda Maria tidak punya anak. Bunda Maria punya anak nggak? Diam Pak Felix, Bang Asdra. Iya, punya anak namanya Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Iya. Artinya Diketawa Bunda sama Maria Allah. Artinya Bunda Maria menyusui anaknya sendiri, tidak menyusui anak orang lain ya. Iya dong, makanya dia itu anak Gitu, Allah. pinter, Ini pinter Roh dong, Kudus dan pinter. Perawan Maria. Ya. Aduh, kita ini pusing. Kita seperti mencari Oh ayam pusing. telur duluan nih. Oh pusing. Tuh wali kelas Anda Ini baru bukannya datang loh, Pak Anda Felix tahu loh. tidak. Pak Felix Kita tolong nih menjelaskan anak kepada muridnya Anda tidak mengerti, makanya dididik ulang ini. Bang Kriston, diam dulu Bang Kristonnya. Pak Felix ya Pak. kita menjawab secara manusiawi dan menjawab secara ilahi karena ini kita punya hak. Oh iya. Oh betul. Iya. Masih rame aja ya. Saya selesai mandi masih rame aja. Pak Kriston dengerin dulu ya. Teman-teman Wali kelasnya Ton Rate baru datang nih, Pak Felix. Tar dulu ya. Lanjut Bang Andi. Ya, Pak Ton Anda boleh standby dulu teman-teman Pak. yang di bawah minta tolong di di follow punya saya biar saya bisa open cam. Minta tolong teman-teman yang di bawah. Terima kasih. Salam semua yang di atas semua yang di atas. Ya, lanjut. Kriston udah follow saya belum? Udah dulu Pak. Bardi gampang itu. Oh siap. Ayo Prof, lanjut Prof, ujiannya untuk Ton Rate ini. Gimana ini? OTW lulus apa remedial ini? Dia sudah Kalau saya jawab hanya Tar dulu Pak Felix. salam aja. Pak Felix Salam bentar dulu ya. Pak Felix izin. Salam untuk Tadi Bung Andi aja. Iya ya. Tadi Pak Kriston udah menjawab. Bunda Maria itu punya anak namanya Yesus.
Yang disusui Bunda Maria adalah anak Tuhan, bukan anaknya Bunda Maria. Gimana kamu ini, bro? Terakhir ini, bro. Bunda Maria itu punya anak atau tidak? Bunda Maria memang melahirkan, tapi dia itu adalah anak Allah, ya, Roh Kudus yang menjadi manusia dalam kandungan Maria dan dilahirkan menjadi manusia, namanya Yesus. Oke. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Secara administrasi, secara kita manusia, dia adalah Yesus. Peter, gitu ya. Administrasi, pendaftaran Romawi, dia anak Yesus. Oke. Dia Apakah adalah anak? Diam. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Tuhan? Dia adalah anak Allah. Karena dia kan ada Roh Kudus. Apakah anak Tuhan sama dengan Tuhan? Sama, karena mereka adalah Allah sebenarnya. Baik. Apakah kamu sama dengan anak kamu? Sama dong. Kalau anak kamu pergi sekolah, berarti kamu ikut ke sekolah. Hei. Seperti orang tidak masuk akal. Jawab saja. Tidak masuk akal. Jawab saja. Tuan Rati, jawab saja. Pergi ke sekolah atau tidak? Jawab saja. Jawab saja. Pergi ke sekolah atau tidak? Bang Andi langsung gas. Katanya anak sama bapak sama. Atau saya Sama permudah. secara ilahinya. Apakah, bro, dengerin. Apakah tapi karya di bumi beda. Apakah Allah tidak turun ke bumi, tapi melalui anaknya Allah berkarya untuk menebus dosa saya dan Anda. Baik. Dia sudah mati di kayu salib, naik ke surga, duduk sebelah kanan Ibu langsung buru-buru matiin anak orang. Ntar dulu, jangan dikatiin dulu. Terakhir pengadili Anda orang yang mati. Tuan Rati. Itu loh karyanya Allah di Tuan Rati. Ini profesor Anda mau bicara. Keimanan saya. Keimanan saya. Bro. Tuan Rati sudah. Bro. Profesor Handi bicara tadi. Matanya Anda itu manusiawi banget. Tuan Rati. Ini profesor Anda yang bicara ini. Sopan ya. Apakah Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Jujur, Bang Kristen jujur. Kalau dia turun ke bumi sebagai manusia, maka dia bakal sebagai manusia. Tapi karena dia itu kembali kepada bukan itu pertanyaannya. Ini orang ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Makanya saya jawab. Pertanyaannya apa? Skripsi saya panjang, bukan skripsi saya satu lembar. Skripsi saya berbuku-buku. Pertanyaannya apa yang lu mau jawab? Pertanyaannya apa? Anda harus terima itu. Pertanyaannya apa? Bang Andi, jangan itu mulai sedih dia nanti, Bang. Ya, saya ulang ya, bro ya. Dengerin nih, sederhana dulu ya. Apakah Bapak dengan Yesus itu sama atau berbeda? Bapa itulah Allah. Dia saya nggak menerangkan Bapak itu siapa. Aduh. Maria. Ini negaranya kita tidak bisa. Kita nggak belajar sejarah ini. Coba ulang, Prof. Sini saya bantu sampaikan apa pertanyaannya. Diulang ya. Diulang ya pertanyaannya ya. Apakah Bapak dan Yesus itu? Diam. Kamu diam. Ini mau diulang pertanyaannya. Silakan, Prof. Apakah Bapak berarti tolong diam kamu. Bro, dengerin dulu lah supaya kamu nyambung. Apakah Bapak dan Yesus itu berarti kita nggak bicara iman di sini. Dia mengutus anaknya ke bumi untuk melakukan. Padahal nggak ditanya loh itu loh, nggak ditanya. Nggak ditanya. Sudah. Bang Andi. Itu Allah. Bapak yang Maha Kuasa. Diam dulu nanti biar dijawab. Ya nanti sudah. Saya seperti itu. Anda memaksakan pertanyaan apapun secara manusia. Tidak ada secara manusia. Tolong. Maksa kok. Tolong ini. Bentar Bang Kristen nanti jawab. Wali kelasnya minta tolong di gimana ini? Bro, dengerin dulu ya, bro. Pertanyaannya sederhana loh ya. Apakah Bapak dan Yesus itu sama atau berbeda? Kalau sama, alasannya apa? Penjelasannya apa? Kalau berbeda, penjelasannya apa? Jawab dulu, baru menjelaskan. Gitu loh. Bisa atau tidak? Kalau nggak bisa saya permudah lagi nih. Bisa atau tidak? Ya, kalau nggak bisa saya permudah. Yesus itu adalah Allah ya. Apa?
Saya jawab ya. Pertanyaannya apa? Anda bertanya, Yesus itu adalah Allah atau Allah itu ya? Yesus Salah itu emang adalah lu Allah. nggak denger pertanyaan. Pantas lu salah jawab. Dengerin Coba, makanya. Pertanyaannya, Bro. Apakah Yesus dan Bapa itu sama atau berbeda? Nah, Yesus Bapa dan Tuhan sama atau beda? Nah, tuh. Itu pertanyaannya. Silahkan jawab. Coba. Saya baca apa nih ya? Menjawab dalam dua versi ya. Versi kata manusia ya. Dan Sama atau versi tidak ilahi itu sama, sendiri. baru Anda nih, saya bantu cara jawabnya. Iya kan? Pertanyaannya sama atau tidak? Kalau sama, baru Anda kasih penjelasannya. Kalau tidak, baru dikasih penjelasannya. Begitu cara jawabnya. Anda memaksa, Anda punya jawaban ke saya. Bukan jawab, saya bantu cara menjawab. Anda memaksakan Anda punya jawaban bahwa Yesus dan Allah sama atau tidak. Anda memaksakan saya untuk harus menjawab pertanyaan Bukan Anda begitu. itu. Pilih salah satu, sama, baru diuraikan gitu loh. Tidak sama alasannya gitu. Aduh. Mujizat berfirman. Kita minta loh, pengen tidak bisa. apa jawabannya dari Pak Felix juga ya. Aja Bang Kristen udah belum? Nanti dari biar jawab Pak Felix gitu Kita loh. tidak akan menyamakan Bang Kristen udah? persepsi kita antara Ya enggak bukan sama, ini kan jawaban aja gitu loh. Lanjut. Ya, dijawab saja tidak tadi. bisa memaksakan, makanya Anda pilihan A atau B itu bukan jawaban A atau B pun. Gini, saya ulang ya. Begini saya permudah aja deh, saya permudah. Berapa harga beras 1 liter di kampung Anda? Silakan. Ini keterlaluan kalau nggak tahu ini. Keterlaluan kalau nggak tahu. Aduh mama sayangi. Saya ulang pertanyaannya paling gampang ya. Ntar dulu, saya permudah, ntar dulu. Dengerin dulu bro, biar Anda bisa jawab. Berapa harga beras 1 liter di daerah Anda? Ada banyak, ada jenisnya berbeda, ada mereknya berbeda. Jadi merek yang mana ini? Tergantung merek apa aja. Super, ada beras yang kualitasnya tidak bagus, ada beras super, beras super, sedang. Beras super. Beras super terbagi lagi, mereknya apa? Mereknya Yanmar atau Iseki. Oh, tidak ada di sini. Atau Kubota. Nah itu kan mesin genset, nggak mungkin ada. Makanya mereknya apa? Mereknya Imani ada nggak bang? Bang mereknya Imani. Tahu merek apa Bang Biston? Tahunya merek apa coba sebutkan. Sebutkan merek apa? Beras ya. Merek beras atau merek apa mesin? Yang biasa abang beli merek apa? Mending di mesin topik ini aja nyambung nih daripada ke situ. Sini aja. Ya udah. Berapa bro? Saya bingung. Karena berapa? Pertanyaan Anda itu meluas kemana-mana gitu. Oke. Atau begini, saya persempit lagi. Berapa harga Pertalite di kampung Anda? Di sini ada penjual enceran, ada yang di pom bensin. Yang di Pertamina, yang Pertamina. Secara nasional itu berapa harganya 1 liter itu 7.000 ya? 7.000. Enggak tahu dia. Enggak tahu dia. Tahu ngapain? 11.000 enggak salah. Oke. Begini aja. Pertanyaannya membingungkan. Iya ya. Pertanyaan yang paling sederhana. Allah itu maha. Ya dengerin pertanyaan paling sederhana ini. Ilmu pengetahuan. Kembali saja pada enggak usah. Ilmu pengetahuan umum. Siapa nama? Itu berfirman dia pengetahuan baru menciptakan langit dan bumi. Udah stop dulu stop. Maka jadi. Oke. Siapa? Makan Allah dengan beras, Allah Anda iya. dengan Allah. Udah dengerin dulu. Anda tidak bisa menyamakan seperti itu dilarang loh. Siapa? Dengerin ya. Siapa nama lengkap Presiden Republik Indonesia? Insinyur Haji Joko Widodo. Oke. Siapa nama wakilnya? Haji Maruf Amin. Oke. Sebutkan sila ketiga dari Pancasila. Persatuan Indonesia. Oke. Sebutkan sila pertama Pancasila.
Pak Felix kita tahu Pak Tuhan Felix. yang Maha Esa. Oke, siapa pengarang lagu Indonesia Raya? BR suruh Pratman, kita seperti disekolahkan saja ini. Pinter dia. Ore, tepuk tangan. Pinter dia. Makanya kan dari tadi saya ketawa itu kan gitu. Jadi kalau saya sih dengan Bung Andi ini kan saya lihat dulu, kan harus dilihat motif pertanyaannya. Kalau memang tidak perlu dijawab, kan begitu. Jadi kalau saya itu kan, ya sebaiknya saya diam aja. Gitu. Felix, salam Pak Felix, salam hormat Pak Felix.